Hey guys, welcome back sama gue di Freaky Friday. Dan hari ini gue punya tamu yang spesial banget buat kalian. Gue excited banget sama episode hari ini, cause gue bisa ngobrol langsung sama salah satu penulis horor masa kini nih yang bakal jadi famous banget deh one day, gue yakin. Dia juga penulis novelnya Saranjana. Gue yakin kalian pasti mungkin udah nonton filmnya. Dan dia juga yang nulis novelnya Saranjana. So I'm very excited buat ngobrol sama dia hari ini, cause ternyata gue sama dia punya banyak pengalaman yang sama nih. Dan hari ini gue pengen banget kita berdua bisa ceritain itu semua ke kalian. So welcome ke Freaky Friday, Adek Gusti Gina. Halo. Thank you udah mau datang hari ini, ketemuan sama kita, ngobrol sama aku. Nah Dek, yang aku penasaran banget nih, aku belum pernah kenalan dan ketemu sama orang tuh yang lahirnya tuh di Kalimantan. Oh iya? Kamu pertama nih. Oh my God. Jadi, dan kalau kita nih ya semua, even orang di Jakarta, itu kan tahu banget ya kalau Kalimantan itu dibilang tempat yang cukup menakutkan, penuh dengan magic dan hal-hal yang horor tuh udah deh. Bahkan dibilang kalau lu ke Kalimantan, hati-hati, kalau nggak hati-hati bisa-bisa lu nggak pulang lagi. Hal-hal kayak gitu deh yang kita denger soal Kalimantan. Iya sih. Nah, makanya kayak aku tuh penasaran ya. Kamu tuh jadi demen nulis cerita horor. Kalau aku personally kan, mungkin kalau kamu nonton atau kita ngobrol selama ini kan kamu tahu kenapa aku suka nulis cerita horor, karena dari kecil itu aku banyak banget encounter sama hal-hal yang mistis, yang spooky gitulah. Nah, kamu tuh sama nggak sih? Jawabannya adalah Jreng. Sama. Iya kan? Iya. Ya. Sih, kita nih udah diteror hantu, sering digangguin, bukannya kita malah takut, malah kita malah jadi suka nonton sama nulis film horor, emang agak-agak freaky kan. Jadi kamu juga sama? Iya, karena aku punya pengalaman horor, cuman Kak, tahun 2013 sampai 2019, aku tuh udah kayak tidak mau lagi bersentuhan dengan dunia horor gitu kan. Capek udah gitu kan, belasan tahun gitu. Tapi ternyata 2019 aku kayak balik lagi ke horor, dan kemudian sekarang malah menjadi karir ya, bisa dibilang gitu, malah di bidang horor. Dan itu ternyata pengalaman horor yang tadinya pengen aku lupain, ternyata membantu ya dalam proses. Ternyata kayak ada silver liningnya gitu kan. Ternyata everything happens for a reason lah katanya ya kan. Ternyata malah kamu jadi famous sekarang gara-gara pengalaman horor. Cuman aku penasaran ya, yang Saranjana itu real, emang kamu nulis itu dari pengalaman pribadi atau memang itu fiktif, nyata, oh gimana sih? Ya, jadi buku pertama aku kan Saranjana, Mencari Saranjana. Nah, itu emang aku tulisnya kisah nyata. Nah, itu bentuknya pun adalah perjalanan dokumenter. Dan itu kayak jenis buku baru gitu loh bagi penerbit, karena sebelumnya mereka nggak pernah menerbitkan buku horor bentuknya seperti itu. Biasanya kan novel kan, kalau novel kan misalnya ada terinspirasi dari kisah nyata ditulis atau memang full fiksi gitu. Waktu aku bilang sama penerbit, aku mau nulis, cuman aku maunya ini kisah nyata dan bentuknya dokumenter perjalanan pada waktu itu. Ya agak maju mundur juga sih pada awalnya, tapi akhirnya kita coba mulai tulis, terbitkan, dan ternyata yang dipikir bisa nggak ya berhasil dengan jenis buku baru seperti ini gitu, ternyata malah menjadi best selling horor di penerbit itu. Wow, dari kayak aku tuh kayak speechless juga awalnya kan, kayak bisa nggak ya orang nerima horor bentuknya seperti ini gitu loh. Dan itu memang isinya adalah perjalanan aku ke lokasi si Saranjana ini sesuai judul Mencari Saranjana. Jadi apa yang aku temui, aku lihat, aku rasakan, aku tulis, termasuk juga bertemu dengan narasumber sekitar 15 orang dengan 3 orang juru kuncinya di sana. Tapi kenapa sih, apa sih yang bikin kamu pengen nyari kota yang yang mungkin kamu bakal nemuin hal-hal yang scary atau apa, like ngapain gitu loh nyari? Nggak tahu ya. Saranjana tuh adalah konten pertama horor aku di YouTube. Tadinya konten aku bukan horor, bukan misteri, tapi tentang kesehatan mental karena latar pendidikan aku kan. Terus dari masukan teman-teman, Gin, kamu kan suka cerita orangnya gitu, coba aja cerita soal Kalimantan karena banyak nih yang belum ngangkat soal Kalimantan. Kreator tuh pada waktu itu nggak sebanyak sekarang, apalagi di Kalimantan kan. Ya udah aku mulailah cerita urban legend kita, yaitu Saranjana. Nah ternyata si Saranjana ini
malah ngangkat YouTube aku lah banyak viewsnya gitu. Dan ternyata kan singkat cerita di tahun 2022 itu mau difilmin gitu. Jadi kayaknya udah ramai nih, nggak cuma di Kalimantan soal si Saranjana ini. Dan aku pikir kayak, wah ini kalau misalnya dibikin lebih real lagi gimana? Soalnya kan berita atau cerita soal Saranjana itu kalau kita lihat di sosmed atau berita Kak, itu tuh sama aja kayak berulang gitu loh. Itu lagi informasinya gitu. Buat mendapatkan cerita baru atau berita baru soal si Saranjana ini, mungkin faktanya gitu kan, berarti harus berangkat ke sana. Nah, aku kayak ada rasa curiosity soal itu kayak pengen tahu gitu. Tapi hal paling scary apa sih ketika kamu jalanin perjalanan itu ya, atau research itu ya segala macam? Ada experience hal yang kayak menurut kamu kayak ini serem sih gitu atau kayak? Jujur ya, kalau untuk waktu nulis Saranjana, alhamdulillah walaupun ada hal-hal janggal terjadi, tapi menurut aku masih minor gitu loh. Mungkin, tapi bagi orang-orang yang denger itu serem anjir gitu. Tapi mungkin karena aku udah pernah ngalamin hal-hal yang lebih serem dari itu, jadi kayak gitu. Apa sih yang mungkin kamu bisa ceritain satu atau dua gitu? Karena aku pas nulis pun sering diganggu, cuman aku pengen denger nih versinya orang lain nulis film horor diganggunya gimana? Kalau aku kemarin device aku mati. Jadi matinya tuh cuman di pulau itu. Jadi kan si Saranjana ini tuh ada di pulau kecil di bawah Pulau Kalimantan. Nah, laptop aku tuh nggak pernah bermasalah selama aku pakai. Tiba-tiba pas nyampe sana, aku udah rekam juga kan ada buat vlog juga. Ternyata mati. Nah, terus tuh nggak bisa lah dipakai selama di sana. Pas pulangan, singkat cerita, keluar dari pulau itu, nyala dan normal sampai sekarang. Kayak, wah gitu. Tapi syukurnya sempat agak takut juga itu filenya rekaman-rekaman aku nggak bisa, ternyata bisa dipakai. Itu kejadian janggal pertama. Terus yang lain ya mungkin aku masih berpikir ketika ada hal-hal yang misalnya janggal gitu ya, aku masih mencoba melogikakan gitu. Misalnya ngelihat sesuatu kayak ini aku parno aja gitu. Sebenarnya sih buat menenangkan diri ya, biar nggak terlalu parno gitu. Jadi waktu malam itu ada satu malam aku kan nginepnya di rumah warga, karena di sana nggak ada penginapan, nggak ada hotel sama sekali, ada rumah warga di tepi pantai gitu, rumah nelayan lah. Nginep aku di lantai 2. Lantai 2 itu tuh kayaknya udah lama banget nggak ditinggalin. Pas aku datang aja tuh berdebu banget, terus ada sarang laba-laba yang kayak gak banyak, cuman kayak ini saking lamanya nggak ditinggalin gitu kan. Terus kata si pemiliknya, iya emang karena itu bukan rumah mereka yang utama, mereka ada rumah lain. Tapi biasanya ada warga-warga yang kayak dari luar desa butuh nginap, dipinjemin lah gitu. Jadi wajar lah emang nggak ditinggalin lah rumah itu gitu kan. Nah terus tuh ada satu malam, aku tuh udah selalu minta gitu kan, tunjukin aku Saranjana gitu kan, tunjukin kalau misalnya aku emang nggak bisa juga secara nyata lewat mata aku, at least lewat mimpi gitu kan. Nah aku tuh tipe orang yang selalu bermimpi. Kan ada orang, dan aku baru tahu bahwa ketika udah dewasa ada orang yang tidur nggak bermimpi. Kakak mimpi nggak kalau tidur? Iya kadang-kadang. Kalau aku tuh mimpi Kak. Aku dari kecil selalu mimpi dan aku selalu mengingat mimpiku. Makanya setiap hari aku selalu menceritakan mimpiku karena kayak. Jadi tiap hari mimpi? Tiap hari aku tiap tidur bentar aja udah mimpi. Kalau misalnya terlalu membekas mimpinya, aku harus ceritain ke orang lain biar aku lupa. Kayak harus dirilis gitu kan. Nah selama di Saranjana aku tidur gak pernah mimpi. Atau aku lupa, aku gak pernah mimpi. Balik lagi ke satu malam itu, aku kebangun jam 3 karena gelap gitu kan. Jadi aku kayak ngerasa ada yang merhatiin. Kan kita ngerasa ya kalau ada yang merhatiin. Terus aku buka mata pelan-pelan gitu. Kayak ada siluet hitam gitu. Kan aku duduk kayak gini, sebelah sana, sebelah kiri. Cuman aku langsung, nah ini cuman ilusi nih, merasionalkan pikiran aku. Terus aku ngambil iPad aku kan di samping, aku lihat masih jam 3-an gitu. Ya udah deh, tadi apa ya gitu kan. Tapi aku nggak mau, karena mungkin udah dewasa juga ya, ketika mengalami hal kayak gitu tuh aku nggak panik gitu kan, jadi biasa aja. Terus aku bangun, aku nyalain lampu, udah aku ke belakang, ke di belakang itu tuh kayak ada apa sih namanya,
kayak tempat, ada toilet, ada kamar mandi, ada tempat wudhu, ada ayunan gitu, pokoknya terasnya gitulah. Jadi aku kesana dari jam 3 subuh sampai akhirnya azan subuh. Saya nggak tahu, kayak nggak bisa tidur gitu. Cuman hening banget, dan aku ngerasa banget ada yang merhatiin aku tidur, tapi aku nggak bisa lihat secara utuh itu siapa dan ngapain. Cuman yang menurut aku aneh adalah aku nggak pernah loh tidur nggak mimpi, tapi kali itu aku nggak mimpi selama di desa itu, aku nggak mimpi. Entah aku nggak mimpi sama sekali atau aku nggak inget. Itu sih kalau untuk Saranjana aku nggak banyak cerita horor yang aku alamin. Oh, ada satu lagi, video. Jadi aku kan ngerekam ke bukitnya kan. Saranjana tuh adalah bukit, sebenarnya bukit di tepi pantai. Jadi tim aku tuh ada 3 orang. Aku 1 orang buat kamera, 1 lagi yang bantuin aku buat macam-macam lah gitu kan. Sama 1 orang narasumber itu buat jadi translator, karena mereka tuh pakai bahasa Mandar. Ternyata bukan suku Banjar, dan aku awalnya salah juga, aku pikir kan suku Banjar, ternyata justru di desa itu suku Mandar. Terus ada 1 narasumber nenek-nenek jadi juru kunci, sama ada lagi 1. Pokoknya mereka tuh di depan dah. Aku tuh tersisa sama kameramen. Kita berdua di belakang dan jaraknya tuh jauh berapa meter gitu. Bahkan audio tuh nggak masuk ke kamera. Tapi aku pada waktu itu lagi direkam gitu kan, kayak cuma nih ambil footage aja gitu kan buat stock shot gitu. Nah, saat itu nggak ada apa-apa Kak. Tapi sekitar bulan Juni aku ngedit, aku baru nyadar ternyata di video itu ada orang kayak bersenandung, bukan sih kayak ngaji sih sebenarnya. Dan apa sih aku mikir, loh, ini bener nggak sih ada orang yang ngaji, cowok, bapak-bapak gitu. Abis itu apa ini karena mau azan zuhur gitu kan. Aku cek waktunya itu jam 9 pagi masih. Oke. Enggak. Bukan jam orang sholat. Iya kan, bukan jam orang sholat gitu. Terus apa suara dari tim aku ya? Terus aku tanya kan. Enggak, ternyata bukan dia dan emang suaranya beda gitu. Lalu aku make sure lagi ke warga di sana yang translator itu. Kak, ini suara siapa ya? Kataku. Kerekam sama kamera aku, kataku. Cuman sebenarnya sepersekian detik aja. Kalau memang itu suara manusia harusnya di video lain atau di lanjutannya ada dong. Itu tuh cuman sebentar aja Kak. Kata dia bukan, itu bukan suara saya, itu suara orang ngaji. Terus kata dia itu suara dari Saranjana gitu. Kayak cuman ngasih lihat doang nih, kayak eksistensinya ke aku gitu. Terus aku kayak, serius? Dia tuh emang kayak orang ngaji. Nanti aku kasih lihat deh videonya kamu. Gitu. Tapi gitu. itu kalau di Saranjana ya? Kalau di Saranjana. Kalau di rumah sendiri? Tadi udah pernah sharing story. Iya. Di rumah kita ini kan agak-agak ya. Agak-agak gitu. Membagongkan ya sih. Kalau di rumah sendiri tuh kayak apa sih yang mungkin yang sampai saat ini tuh kamu kalau inget kayak masih bikin kamu takut gitu? Saat ini sih syukurnya nggak setakut dulu. Tapi karena justru banyak yang aku lupa Kak. Oh gitu? Justru banyak banget yang aku lupa. Tapi ketika aku balik ke Kalimantan, kadang kan aku balik ya kayak 3 bulan sekali, ketemu sama adik-adik aku. Justru dari mereka yang banyak memori-memori yang aku lupain gitu loh. Sampai kayak inget nggak gini. Ada yang aku inget tapi banyak yang aku lupa ternyata. Nah ternyata ketika aku ngobrol sama temen aku yang psikolog gitu kan, kenapa sih aku jadi orang pelupa? Emang pelupa sih aslinya. Cuma banyak memori di kehidupan aku selama tinggal di rumah itu yang aku lupakan gitu. Itu kayaknya memori buruk yang kita berusaha supres. Yes, sih. benar, tahan, kan? benar. Bukan Terus lupa sebenarnya. Iya, ternyata gitu kata psikolognya. Itu adalah coping mechanism diri kamu buat tetap bisa go on gitu sama kehidupan kamu. Berarti kalau sampai kamu harus mensupres si memori ini, berarti apa yang terjadi itu bisa dibilang lumayan brutal dong ya di rumah itu? Iya bisa dibilang sih kayak gitu. Karena banyak banget faktor yang sampai membuat rumah itu jadi sehoror itu gitu bagi aku. Mulai dari memang lokasinya, terus juga penghuninya which is
my family gitu kan. Kalau apa sih misalkan kayak kejadian yang mungkin kalau yang bisa kamu inget ya, yang bikin kamu tuh kayak, kalau aku kan kayak kalau di rumah aku yang masih aku inget sampai sekarang tuh, tiap aku nulis film horor, aku nggak tahu nih kejadian sama kamu apa enggak. Tiap aku nulis film horor itu pasti ada aja tuh gangguan-gangguan. Nah kamu kan sekarang lagi banyak sering nulis horor kan, gitu loh. Ada nggak sih kejadian-kejadian yang kayak aneh-aneh waktu kamu lagi nulis gitu loh? Kadang-kadang ada. Mungkin entah pas kita lagi nulis horor itu kita siaga banget ya atau into cerita banget. Jadi aku jadi orang yang kagetan banget. Emang kayak di rumah aku yang sekarang tuh kayak tiba-tiba buku jatuh. Terus pintu sebelah, sebenarnya di rumah tuh aku sendirian kan. Jadi ruang kerja aku tuh di sini. Ini toilet, di sini kamar, di sini dapur gitu. Masing-masing ada pintunya. Jadi ada pintu kayak mau dibuka gitu lah. Bunyi kayak gitu, prak gitu kan. Terus aku apa nih? Keluar karena aku takutnya ada orang masuk lewat depan. Ternyata nggak ada. Nah kalau kemarin baru banget, biasanya tuh nggak kebuka. Kalau ini benar kebuka pintunya. Nah itu pas aku nulis horor juga. Oke. Tapi kalau misalkan balik di rumah yang Kalimantan sendiri ya, pengalaman apa sih masih kamu inget tapi kamu kayak kalau di rumah aku tuh yang paling aku nggak bisa lupain itu waktu datanglah si Pak Ustadz ini yang mau mengusir setan dari rumahku ini dengan menebarkan air apa sih pakai beras gitu, aku nggak ngerti. Yang aku sempet cerita kan, ada tapak-tapak kaki yang terus ada bau pesing apa itu tuh kayak sampai saat ini surreal banget gitu loh, kayak itu cuman stuff yang lu lihat dalam film gitu loh, dari dunia nyata gitu. Nah kalau pas di Kalimantan sendiri apa sih kejadian yang buat kamu tuh sampai saat ini gila ya kok bisa itu kejadian di rumah gue gitu loh? Mungkin lebih ke fenomena kesurupan sih. Oh iya, jadi kesurupan ya kalau kamu kesurupan. Ya kesurupan. My mom itu almost every day kesurupan. Dan gimana ya, anak kecil ngadepin hal kayak gitu. Tapi kesurupan itu oleh satu entitas atau kesurupannya tuh yang masuk tuh bisa apa aja, yang mana aja, atau dan apakah tipe yang kayak masuk terus keluar apa yang stay gitu biasanya? Macam-macam Kak. Macam-macam. Jadi ada yang ya anggaplah ada entitas yang baik gitu ya. Misalnya dia ngobrol aja atau dia ngasih wejangan gitu. Kita lagi ngobrol kayak gini nih tiba-tiba kayak gitu. Atau yang bisa marah. Bisa marah tuh ada pencetusnya. Nah kalau dia kayak gitu tuh bisa ngamuk gitu loh. Dan itu yang menakutkan. Dia kalau udah ngamuk nggak lihat ini anak, ini teman, ini karyawan lagi. Karena kebetulan rumah aku itu sekaligus rumah makan. Jadi kalau dari pagi sampai senja lah, sampai maghrib gitu tuh masih ada karyawan. Tapi setelah maghrib mereka semua pulang. Tersisalah hanya kami semua di rumah itu dan tidak punya tetangga. Tapi ada alasannya kan kalau kamu pas kita ngobrol, kenapa mereka cuma berani di situ sampai maghrib? Ya itu karena mereka diganggu, siang aja tuh kadang diganggu. Jadi fenomena. Jadi bener-bener maghrib hilang tuh ya semuanya ya. Gitu. Gak ada yang berani tuh. Enggak. Rumah kamu tuh soalnya kalau dari cerita kamu tuh rumah kamu tuh terletaknya di tempat yang sepi dan agak jauh gitu ya? Iya, mungkin aku bisa ceritain kasih gambaran ya di sini yang nggak tahu rumah aku. Jadi rumah aku itu ada di sebuah desa di Kalimantan dan dari ibu kota tuh masih sekitar 4 jam. Kalau sekarang kayaknya udah 3,5 jam nyampe lah. Dulu kan jalannya agak susah gitu kan, 4-5 jam lah dulu. Itu jalannya di Trans Provinsi, jalan besar. Cuman sepanjang jalan itu tuh persawahan dan hutan. Terus di sana kalau kita pandang ke seberang dari rumah aku nih ke seberang itu sawah, hutan, gunung, jajaran pegunungan gitu. Kalau pandang ke belakang juga sama, sawah, kebun, hutan gitu Kak. Di pojok sana itu jembatan ada sungai. Terus di pojok yang jalan sana itu tuh kayak menurut aku area rumah ya, karena setelah itu baru ada pemukiman. Itu pemakaman umum, tapi pemakaman umum tua gitu. Nah setelah jembatan tuh baru ada beberapa rumah warga, tapi masih belum pemukiman rame pada zaman itu, pada zaman aku masih di sana. Barulah ada pemukiman lagi gitu. Sama kayak di pemakaman umum juga kayak gitu, ada beberapa rumah warga. Setelah berapa meter baru ada lagi pemukiman yang rame.
Jadi kalau misalnya di rumah itu malam, itu tuh sepi banget Kak. Sepi yang Selain banyak hantu apa nggak banyak maling apa? maling pun juga banyak. Astaga. Makanya Kak, aku tuh misalnya mama aku tuh punya banyak senjata di rumah, senjata tajam ya. Jadi kayak katana, mandau, terus tuh cemati, ya pokoknya senjata-senjata tajam kayak gitu. Aku tuh dari kecil udah dikenalin sama mama gitu. Dia kan kalau malam suka pergi kan buat nyari bahan-bahan belanjaan. Kalau dia pergi tuh dia kasih nih mandau atau katana gitu. Ya nggak ada ya gitu. Kalau misalnya orang jahat tebas aja gitu. Damn. Oke. Dulu anak kecil, tapi tetap aja nggak berani sih. Jadi kalau misalnya mama pergi, kita punya rules di rumah, punya aturan. Kalau nggak ada orang tua di rumah, kita harus kumpul di satu kamar. Nggak boleh pisah-pisah. Kalau misalnya ada orang tua, baru kita boleh ke kamar masing-masing. Sebenarnya punya kamar kan. Aduh, aku kalau nyeritain ini, sorry ya, aku tuh kayak coba-coba merinding, terus asam lambung agak naik. Nggak tahu deh kenapa. Habis itu cerita-cerita itu belasan tahun aku tinggal di situ gitu. Jadi aku ngerasa kayak mempertanyakan ini normal nggak sih bagi sebuah keluarga mengalami hal seperti ini gitu kan. Dari lokasi rumah, terus juga banyak pembunuhan kali ya di yang itu pun di areal. Makanya mungkin banyak setannya gara-gara banyak orang mati kali di situ. Itu dari tahun dulu banget ya, puluhan tahun gitu udah dikenal sebagai area angker. Jadi banyak mayat ya ditemukan di sana, bahkan aku sendiri pernah nemuin mayat. Iya, pas aku lagi jogging, terus nemuin. Mayat cewek cowok? Saat itu cowok kalau yang aku lihat. Tapi ada juga yang cewek, kayak orang tuh berlaku kriminal biar nggak ditemukan kali ya, dibuang di daerah tempat situ, sepi gitu. Aish, kebayang lah tuh kan berapa banyak setan yang berkumpul di area itu karena banyak banget yang mati dibunuh. Energinya kan udah negatif banget kan Kak, dan kami tinggal di situ gitu loh. Dengan di rumah itu tuh ada aku, ada 4 adik aku yang masih kecil-kecil sama mama. Sebenarnya sih ada ayah juga sempat, tapi ayah tuh meninggal setelah 7 tahun tinggal di sana, meninggal gitu. Terus mama sempat tanpa ayah, kita kan terus menikah lagi gitu. Tapi sebenarnya yang sering di rumah tuh ya aku sama adik-adik, karena mama kerja juga kan sebagai PNS, terus dia malam juga sering keluar gitu. Nah, mama itu kataku yang paling frustrating bagi aku tuh adalah dia sering kesurupan. Dan entah kenapa ya, mungkin karena aku anak pertama, bukan anak pertama sih, cuman anak paling tua di rumah, jadi selalu aku yang kena. Ya, kayak apa-apa tuh disalahin aku gitu. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang ada aku berbuat apa atau apa, walaupun tidak ada kaitannya aku, ya aku yang salahin gitu. Jadi bagi aku mungkin tuh salah satu jadi alasan juga memori aku nge-push banget ke dalam, nge-press banget kan. Dan selain itu adalah kejadian-kejadian horornya, mungkin bisa pada waktu kecil aku nggak mikir itu kejadian horor. Ketika aku sudah tahu ada namanya hantu, ada hal-hal horor, SD lah gitu, biasanya kan sama anak-anak kecil tuh kayak ada hantu tau gak sih, barulah ngerti kayak gitu kan. Oh ternyata rumahku horor ya, soalnya aku sering banget ketemu mama, tapi bukan mama. Nah ini yang paling jadi yang aku temuin itu adalah mungkin jin sih, itu tuh jin yang menyerupai mama gitu. Misalnya nih aku ketemu di dapur, padahal mama gak ada. Aku abis ketemu di teras, pas masuk ke dalam, mamanya di dapur gitu. Jadi kayak, mana nih mama gue gitu kan. Kayak itu confusing kan. Tapi cuma selalu sosoknya mama? Gak pernah kayak kamu lihat adik atau apa gitu, nggak? Selalu mama? Kalau aku selalu mama. Kalau suara bisa menyerupai yang lain. Nah kalau karyawan-karyawan lain pun juga mama. Jadi nggak cuma aku yang ngalamin ngeliat mama itu gitu loh. Dia kayak suka banget menduplikasi mama. Suara tuh apalagi, suara-suara kayak manggil aku Gina gitu. Aku tuh tahu tuh nada mama manggil tuh gimana kan. Sampai mama itu bilang aku tuh anak budek karena aku kalau dia yang beneran manggil kayak ini beneran mama atau bukan nih, ya udahlah gitu kan. Ternyata mama beneran budek, nggak denger ya dipanggil orang tua gitu. Oh mama padahal udah sering kena prank kan sama setan di situ gitu. Terus kejadian horor lainnya tuh kita banyak ruangan, jadi rumah aku tuh gede, bisa dibilang gede banget, 2 lantai, terus juga cukup banyak barang elektronik, dan itu kalau malam suka nyala sendiri, kayak mesin cuci, TV. Set mesin cuci, TV oke lah nih, mesin cuci gue baru pertama nih denger mesin cuci nyala sendiri. Itu muter sendiri.
Mesin cuci kami dulu tuh bukan atas sih. Itu muter sendiri kayak siapa sih, aku pikir dulu tuh ada aku kan usil, ternyata bukan mereka. Tapi ada alasannya nggak sih kenapa, ya aku nggak tahu ya, maksudnya apakah kalian sendiri pernah tahu kenapa mama kamu yang sering kerasukan dan kenapa hantu-hantu itu menyerupainya dia gitu loh, kenapa nggak orang lain gitu. Nah ini nih baru dulu sih aku udah terpapar sih dengan informasi ini. Bisa dibilang keluarga aku itu adalah keluarga yang culture-nya tuh masih dijaga banget gitu loh Kak. Kayak tradisinya tuh di keluarga aku tuh masih dijaga gitu kan. Tapi pada waktu itu aku nggak ngerti. Ketika aku udah agak dewasa aku baru ngerti. Jadi kalau di Kalimantan itu ada istilahnya datu. Datu itu adalah entitas goib. Mungkin kalau di sini ceritanya kayak Khodam mungkin ya, jin Khodam gitu. Kepercayaan orang-orang sini aku dengar kayak mirip. Nah tapi kalau di Kalimantan itu datu, jadi kata datu nih ya, bisa ada dua makna. Bisa diberikan kepada gelar orang yang dihormati di masyarakat, misalnya dia seorang ulama atau tokoh adat gitu. Jadi misalnya dikasih nama datu di depan namanya gitu kan. Yang kedua, datu juga bisa bermakna entitas goib. Entitas goib ini bisa terbagi lagi nih, ada yang karena faktor keturunan, ada juga faktor tempat. Jadi memang dia adalah penghuni dari suatu tempat, misalnya gunung, pohon, sungai gitu. Pokoknya entitas goib di Kalimantan pada umumnya dikenal dengan datu, terutama di Kalimantan Selatan. Jadi mungkin orang-orang Banjar kayak aku nih, kita dengan kata datu tuh udah sebegitu familiarnya. Misalnya jangan nakal, nanti ditegur sama datu gitu. Kalau misalnya mau jalan-jalan ke daerah hutan gitu, jangan lupa numpang-numpang kayak permisi, tapi bilangnya permisi datu, saya numpang lewat gitu. Jadi emang datu ini adalah entitas goib gitu. Nah terus ada kepercayaan di Kalimantan itu khususnya suku Banjar, ada istilah gampiran. Gampiran ini adalah kayak gampiran tuh apa sih, kayak di ketempelan gitu atau nah agak beda. Kalau ketempelan itu kan dia cuman bersifat sementara kan Kak. Kayak misalnya kita ke suatu tempat terus ditempelin sama jin gitu kan, setelah diobatin keluar kan, kayak udah gitu, kita nggak ada urusan lagi. Tapi kalau gampiran ini semacam kayak jin Khodam, kayak dia tuh melekat, nempel jadi di selamanya badan ya. Dan itu faktornya adalah keturunan. Jadi mereka ada keluarga-keluarga di suku Banjar itu memiliki gampiran. Artinya di satu keluarga ini mereka memiliki datunya sendiri dari makhluk gaib yang bisa memasuki anak cucunya. Mereka yang milih apa si datu ini yang milih biasanya? Misalkan datu tuh kayak yang anak yang ini gitu. Misalkan apa biasanya satu keluarga itu semuanya bisa kemasukan gitu. Iya. Kebanyakan dari cerita yang aku dapatkan dipilih sama datunya. Tapi datunya ke semua anak cucunya tetap jagain, tetap ini gitu. Cuman kayak ada satu orang yang bisa menjadi mediumnya, jadi menjadi wadahnya gitu loh. Biasanya ada lagi istilah nih, lemah bulu. Lemah bulu tuh orang yang kayak ini ada istilahnya di sini nih di Jakarta nih, tulang iga renggang apa ya? Pokoknya yang rusuknya renggang ya. Jadi kayak gampang dimasukin gitu kan, gampang kerasukan kan. Apa Sunda apa? Tulang wangi ya. Nah sejenis kayak gitu. Kalau di Kalimantan nyebutnya lemah buluan. Jadi dia itu kayak semacam kayak mungkin bisa dimasuki gitu. Jadi menjadi medium lah, pada intinya kan menjadi medium secara universalnya. Nah biasanya itu dipilih sama datunya. Tapi pada umumnya dalam kepercayaan orang-orang seperti itu di usia yang sudah matang. 40 tahun biasanya. Ini kamu cerita kayak gitu, aku jadi inget film Medium yang film Thailand, tau gak sih? Iya mirip sih emang. Iya kan? Berarti tuh kayak di tiap negara gitu, bukan tiap negara sih ya, mungkin Asia ya. Asia. Itu kayaknya ada berarti ya emang ya? Ya semacam kayak gitu. Oke. Nah aku cerita gitu, aku jadi keingetan itu gitu. Iya benar-benar, aku juga nonton film itu kayak anjir relate banget ya. kayak keluarga gue gitu ya. Tapi kemasukannya nggak sampai sehoror itu dong? Enggak dong. Itu kan kalau datu kan interpretasinya baik sih dia ya, dia bukan yang kayak guardian jahat. Angel gitu loh. Iya kan. Kalau di medium berarti kayak yang kalau di medium itu dewa. Kan dia dewa bayan. Iya bayan. Nah itulah dewanya. datu. Iya datu. Ibaratnya tuh
kalau mau jadi komparasi kayak gitu. Iya, oke. Nah di keluarga suku Banjar tuh ada kepercayaan seperti itu. Jadi misalnya keluarga aku misalnya ya itu memiliki datu dari pihak mama gitu. Nah ternyata di keluarga aku tuh seperti itu. Tadinya aku nggak ngerti gitu kan. Di generasi nenek aku itu nenek aku. Dia kan punya saudara-saudara juga kan. Ternyata nenek aku yang seperti itu. Terus nenek aku punya anak 2, ada nenek sama tante aku. Mereka dua-duanya gitu sih, bisa juga. Cuman mama aku yang sering dirasukin. Justru malah lebih kentalnya ke mama ya? Iya, kalau tante aku itu dia bisa ngobatin dari pijat. Biasanya tuh kayak orang yang punya gampiran bakal punya kayak kemampuan supernatural gitu loh Kak. Dalam istilahnya tuh penambaan itu adalah apa ya bahasanya, healer. Jadi bisa penyembuh. Tapi ada kan orang yang kayak suka mijet megang kaki lu, sakit ini iya, terus yang kayak gitu. Nah itu tanteku tuh kayak gitu. Dia kayak bisa lah gitu kan, dia bisa menjadi seperti itu. Kalau mama aku tuh lebih ke kerasukan ya? Jadi wadah gitu loh dia. Tapi kalau kerasukan itu berarti kerasukan dato. Tapi kerasukan entitas yang jahat juga pernah? Aku nggak bisa bedain sih. Nggak bisa bedain ya? Kayaknya tapi dia bisa juga kerasukan yang kataku lepas kontrol gitu, yang ngamuknya luar biasa. Apakah itu datu, apakah itu entitas lain yang masuk? Ya secara lu tinggal di rumah yang banyak hantunya, mana kita tahu kan? Iya, mana tahu kan. Dulu tuh aku mikir kan, kenapa nih gitu kan ada kejadian-kejadian horor kayak gini. Sekarang tuh kayak jadi make sense. Emang rumahnya lokasinya seperti itu gitu. Ditambah kebetulan keluarga yang tinggal di sana memiliki gampiran, ibaratnya ya menjadi keluarga yang agak tipis lah gitu kan. Jadi udahlah dunia gaib. Lo gampang dirasukin hantu ya kan karena si lemah bulu tadi ya. Tinggal pula di daerah yang banyak pembunuhan, yang banyak suka dilempar-lemparin mayat orang mati, tempat angker. Jadi entah udah tumpang tindih atau yang mana nih yang masuk ke badannya mama nih ya. Makanya. Aku juga nggak tahu kalau dia habis kesurupan tuh ditanya mah inget nggak inget dia. Biasanya dia keluarnya tuh dikasih apa? Kopi hitam. Kopi pahit hitam tapi harus mendidih. Air mendidih gitu? Air mendidih. Bukan air panas dispenser gitu enggak? Air Air mendidih dikasih? Mendidih. Jadi aku harus ketel, jadi kayak masak air. Di waktu di gelas itu tuh masih blubuk-blubuk gitu loh. Zrut, langsung habisin. Langsung satu tegak. Udah terus langsung hilang, sadar? Terus kayak lemes kayak tidur bentar gitu. Nanti beberapa lama dia bangun udah kayak normal aja, kayak tidak ada terjadi apa-apa gitu. Gitu kejadian. Tapi kamu tuh tipe yang kalau aku belum pernah melihat kayak hantu secara langsung ya, kayak bener-bener literally ngeliat gitu nggak pernah. Tapi ngerasain iya gitu loh. Aku pernah ngeliat hantu tuh cuman sekali sih, itu pun nggak ngeliat bener-bener jelas karena aku ngeliatnya rada jauh. Cuman pas gue noleh ke bawah, pas aku ngeliatin dia, kok nih orang jalan tapi kok jalan gitu posenya, tapi kok nggak gerak-gerak gitu loh. Pas aku lihat ke bawah, anjir kakinya nggak napak tanah ternyata. Jadi cuman begini kayak orang jalan tapi nggak napak ke tanah gitu. Nah itu yang aku pernah lihat, tapi itu pun jaraknya jauh gitu. Kalau kamu sendiri tuh tipe yang ngerasa apa memang kamu pernah ngeliat? Like ngeliat literally lu ngeliat depan mata gitu loh. Agak naik nih asam lambung. Ntar gue kasih omeprazol, gue bawa di tas. Kalau kita ngomongin konteks dulu aku tinggal di rumah itu ya aku semuanya sih Kak. Oh ngeliat juga? Jadi bisa dibilang kayak indera aku tuh dari melihat, merasa, mendengar itu udah kayak hampir tiap hari gitu loh. Dan cuman di rumah aja. Jadi kayak misalnya melihat tapi kan bentukannya kayak mama. Oh ya tapi kalau bentukan lain yang di luar mama gitu kamu pernah lihat nggak sih? Kayak orang biasa aja. Kayak misalnya kayak nenek-nenek. Bukan yang kuntilanak mukanya hancur apa gitu enggak? Justru aku syukurnya belum pernah ya lihat kayak gitu. Tapi karyawan-karyawan itu kalau cerita serem-serem yang dilihat mereka. Barulah mereka yang ngeliat yang hantunya tuh serem-serem gitu. Kalau aku nggak pernah di rumah itu. Yang kulihat itu selalu bentuknya mama. Oh yang kamu cerita tuh nenek-nenek ya kalau nggak salah. Nenek-nenek juga pernah, nenek-nenek. Tapi kalau yang kayak ngelihat yang serem, tinggi, besar, itu karyawan-karyawan aku. Mungkin kalau kayak di kita tuh genderuwo gitu kali ya. Iya genderuwo gitu, kuntilanak. Tapi hantu apa sih mungkin
kayak hantu-hantu di tiap Indonesia ini sangat beraneka ragam dengan rempah-rempah dan juga hantu-hantunya ya Nek gitu. Kalau di sini kan kuntilanak, pocong, genderuwo, lalala. Kalau di Kalimantan tuh apa sih gitu? Selain si Dato ini ya, kalau Dato ini kan bukan hantu ya, tapi lebih ke entitas lain goib lah ya, gitu. entitas goib. Kalau hantu yang di Kalimantan tuh yang bisa dibilang mungkin ditakutin deh gitu, kayak ada nggak sih? Sebenarnya banyak banget sih Kak, banyak banget nama-nama hantu di Kalimantan, tapi mungkin ada satu hantu yang menurut aku menakutkan dan dia agak relate sama cerita aku gitu. Karena hantu ini suka merasuki. Suka merasuki, bahkan ada mantranya khusus gitu untuk mengusir si hantu ini. Namanya adalah hantu Pulasit. Hantu Pulasit? Pulasit. Nah biasanya ada anak gadis kalau misalnya masih remaja gitu dia kesurupan, ada indikasi dia dimasukin sama Pulasit. Pulasit ini bentuknya kayak apa? Ada yang tahu nggak sih? Kayak kuntilanak kita tahu lah bentuknya, kayak pocong kita tahu. Gitu kan. Kalau Pulasit ini? Dari banyak hantu, Pulasit ini bentuknya dia macam-macam sih interpretasinya, tapi ada satu yang paling sering digambarin, dia nenek-nenek tua gitu. Sebenarnya nggak tua-tua banget, kayak 50 tahunan. Aku jadi penasaran. Coba gue sambil googling hantu Pulasit. Ya. Karena aku nggak pernah denger loh hantu Pulasit. Pulasit. Mungkin orang-orang Banjar, suku Banjar nih. Ini jarang terdengar, tidak sepopuler kuyang gitu kan. Kuyang kan dari Kalimantan populer banget kan. Iya, nggak ada loh. Iya, tapi ada jurnal yang ngebahas hantu Pulasit. Ini Palasik malah keluarnya. Ya Palasik beda sih. Palasik sama kuyang, bukan si Pulasit. Iya berarti emang masih kurang terkenal si Pulasit ini ya. Iya, masih kurang terkenal si Pulasit. Kurang mungkin hype. Bisa debut di sini ya Pulasit ya. Terima kasih. Hantu Pulasit. Kita bahas tentang hantu Pulasit di sini hari ini ya, biar dia go internasional. Jadi hantu Pulasit ini dalam cerita rakyat ya Kak. Dalam cerita rakyat dia adalah perempuan berusia 50 tahunan. Dia memakai baju putih lusuh, rambutnya disanggul gini. Terus dia pakai kerudung kayak selendang tapi nyangkutnya di belakang sini doang. Jadi kayak gini ya kan, kebayangan kayak gitu. Nah dia sangat menyukai perempuan-perempuan muda, remaja yang lemah mental, yang stres, depresi gitu. Dia suka tuh karena itu energinya kan negatif ya, dan itu memperkuat dia makanan dia. Soalnya kan jin-jin kayak gitu dia soal energi kan Kak? Soal energi kan jin kayak gitu. Jadi semakin negatif tuh kebencian, amarah, stres itu makan bagi dia. Kalau dia itu misalnya cuma bisa nampakin, tapi makin kuat dianya, makin dia dikasih makan, dia bisa merasuki tubuh si cewek ini gitu. Apa jangan-jangan itu nggak sih yang bikin kayak kalau remaja atau apa tuh yang tiba-tiba suka kayak depresi, stres, terus yang tiba-tiba kayak bunuh diri atau apa? Gitu. Mungkin nggak sih gara-gara entitas-entitas kayak gitu? Entitas gitu dia kayak suka memakan. Mungkin di tempat lain selain Kalimantan ada juga yang kayak gitu tapi beda nama gitu loh Kak. Karena gue nggak tahu ya, ini sih ininya gue gitu. Gue percaya banget ketika orang tuh mau bunuh diri atau dia sampai memberanikan diri buat loncat atau apa, kayak di bayangan gue tuh pasti ada entah whoever si wujudnya something tuh pasti yang kayak ngelur mereka untuk udah loncat gitu. Karena gue sendiri pernah, tapi waktu itu gue nggak ngeliat ya, cuman gue lebih mendengar gitu, lebih mendengar untuk suara itu kenceng banget untuk nyuruh gue melakukan sesuatu yang bener-bener jahat gitu loh. Dan itu bener-bener kenceng dan terus-terusan gitu. Tapi untungnya gue masih punya kesadaran bahwa enggak gitu, gue masih bisa. Kalau di dunia psikologi itu kan dibilangnya kayak bipolar ya, makanya lu atau skizofrenik gitu, lu mendengar suara atau apa. But kalau kita ngomongin dari sisi goibnya kan itu bukan bipolar atau bukan otak lu, tapi ada sesuatu yang memang kayak merasukin lu gitu loh. Bener. Kayak gitu. Dia memang makanannya itu adalah emosi-emosi negatif itu. Semakin dikasih makan dia semakin kuat dan bisa ngontrol diri orang ini gitu. Makanya kan dibilang don't feed the devil inside you. Yes. Makinlah kau akan menjadi semakin lemah dan semakin hancur. Memang si Pulasit ini mengincar cewek-cewek lemah mental gitu. Apalagi kalau dia lagi haid Kak. Oh makanya kita mungkin dibilangin kalau di sini tuh soft, pembalut itu harus dicuci, dibungkus bener-bener sampai bersih baru dibuang gitu kali ya. Apa sih dia makan darah?
Jadi dia tuh jenis mungkin hantu atau jin gitu ya, yang makanannya tuh darah. Bahkan dia bisa mencium aroma darah tuh berapa ratus meter gitu. Dalam kepercayaan cerita rakyat tuh kayak gitu. Makanya ketika ada cewek remaja nih lagi stres gitu, permasalahan remaja apapun, baik itu orang tua atau masalah cinta kayak remaja itu, terus dia haid pula. Makanya ada istilah tuh kita di Banjar, jangan sering-sering ngelamun, jangan bengong, jangan bengong inilah gitu. Iya bisa masuk, apalagi kalau emang lemah bulu. Ya lemah bulu. Kamu lemah bulu? Syukurnya bulu saya nggak keras sih Kak. Agak lemah bulunya. Agak lemah sih ini. Ya bisa dibilang kayak gitu sih, mungkin karena faktor keturunan ya dari keluarga. Mamah aku ada histori yang punya gampiran. Ternyata dari ayah aku itu juga karena keturunan kerajaan Banjar juga ada kepercayaan yang seperti itu juga gitu loh. Tadinya sih aku kurang tahu ya soal ayah aku karena orang tua aku pisah kan. Tapi beberapa kali aku tuh sakit, beberapa kali masuk rumah sakit sama dokter, nggak bisa dipecahkan. Pasti ujung-ujungnya aku pasti disuruh datang ke ayah aku dulu, diobatin sama ayah aku. Diobatinnya tuh bukan obatin medis sih, kayak ziarah ke makam leluhur, terus kayak ada emang lu sakitnya sakit apaan? Pengobatannya kenapa suruh ziarah? Maksudnya sakit, bukan sakit physically gitu atau gimana? Physically sakit. Oke. Tapi berobatnya ke makam ziarah. Jadi mungkin kayak orang gatel-gatel gitu loh Kak. Dulu tuh pernah satu saudara kan aku yang kandung ada 4. Jadi kita semua tuh gatel-gatel semuanya kulitnya. Udah diobatin berbulan-bulan tuh ke dokter, ke rumah sakit, dikasih salep, tetap aja gitu kan gatel-gatel. Nah ternyata ketika dikomunikasiin sama ayah kan, kayak datu. Nah dari ayah pun juga ada istilah datu juga nih kan, entitas keluarga gitu kan. Mau dikenalin sama anak cucunya gitu dengan cara ziarah. Habis ziarah tuh sembuh? Iya aneh sih. Habis ziarah penyakit kulit sembuh ya? Iya sembuh. Sambil dibaca-bacain gitu, terus diminumin gitu. Minumin apa air aja gitu ya, didoain gitu? Didoain air doa. Panjang deh pokoknya, kalau cerita aku kan 14 tahun Kak ngalamin. Iya. Masih kita 14 tahun namanya cerita. Cuman banyak yang harus di-keep, banyak yang harus simpen-simpen, belum bisa kita spill di sini karena memang ada lagi satu naskah yang lagi work in progress nih oleh adik Gusti Gina ini, ya kan? Kakak Rebecca. Yang nanti akan menjadi hopefully sebuah film yang luar biasa lah ya. Amin. Sebuah naskah yang keren banget dan makanya kita nggak bisa spill terlalu banyak tentang cerita ini, ya kan? But hopefully nih guys, apa yang kita sampaikan di sini hari ini bisa jadi sedikit kayak informasi kayak prequel lah buat kalian gitu. So at least you know ini akan cerita tentang memang kehidupannya Gina selama waktu dia hidup di Kalimantan, di rumah yang super horor itu gitu, dan gimana itu kita nanti akan membuat jadi satu film yang keren banget gitu loh. So tungguin aja dulu ya kan, nanti pasti diposting-posting ya kan gitu. So thank you banget loh Dek udah datang hari ini, udah mau bercerita di sini. Love you. Love you too. Jadi thank you guys for watching, dan jangan lupa buat like and subscribe. And I'll see you guys next week sama cerita lain yang lebih spooky lagi. Oke? Bye guys.